warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pangkalan agen LPG PSO 3 kilo. Kami admin, saya sendiri biasa dipanggil dengan Mbak Nanda. Lalu ada dua teman saya di belakang layar. Kebetulan kameramennya videonya dalam Mbak Dede. Lalu di samping saya ada Mbak Sumina. Nah, kenapa kami ingin membuat video tutorial ini? Karena satu kendala COVID-19 yang bisa dibilang belum selesai. Kita juga nggak boleh berkerumun, harus tetap jaga protokol kesehatan. Dan solusinya adalah kami membuat video tutorial ini. Nah, video tutorial kali ini kita akan membahas tuntas mengenai aplikasi digital logbook LPG yang sebelumnya pernah mungkin Nanda atau Mbak Dede atau Mbak Sumina share atau bagikan di grup WhatsApp. Namun di grup itu pasti ada beberapa yang sudah baca, namun ada juga yang belum. Lalu mungkin sudah ada yang membaca, namun belum mengerti langkah-langkahnya bagaimana. Nah, video kali ini kita akan kupas tuntas semuanya sampai akhir. Oke. Nah, yang pertama itu adalah klik namanya digital logbook LPG. Nah, digital logbook LPG ini nanti kita tinggal buka, kita tinggal download. Nah, kalau yang sudah punya seperti Nanda, kita tinggal klik buka. Nah, setelah itu kebetulan Anda sudah login di salah satu ID pangkalan, karena tadi ada yang datang juga. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Jadi logonya itu gambar LPG Bapak Ibu. Jadi udah harus diinstal mulai dari hari ini dan seterusnya. Nah, ini untuk aplikasi layar depan ya. Nanti bagaimana masuknya Anda kasih tutorial selanjutnya. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi masih kecil aplikasinya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu disandingkan dengan gunainnya pakai aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya, itu harus dihapus dulu. Cara hapusnya itu bisa hapus semua ini, lalu buka lagi si aplikasi digital logbook LPG ini. Nih, masuk. Nah, cara masuknya itu, kalau untuk pangkalan sendiri, itu adalah username. Username-nya itu kita isi sama ID pangkalan. Contoh, Nanda pakai kali ini 315122799, salah satu ID pangkalan. Lalu kalau untuk passwordnya sendiri adalah huruf kecil semua, pangkalan underscore 3 digit belakang. Contoh, yang Nanda masukkan ini adalah 025, 3 digit terakhirnya, maka kita masukkan 025. Lalu sign in, atau dalam bahasa Indonesianya adalah masuk. Tunggu, yang penting intinya adalah kuota internetnya harus ada Bapak Ibu. Nah, lalu muncul seperti ini, kita periksa dulu, bener nggak nih ID yang kita masukin itu ada pangkalan kita sendiri. Contoh, Anda masukin punya pangkalan Ustadz Bahrudin misalkan. Lihat, oke, udah sama. Nah, langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu masuk, itu adalah di stok awal. Ya, di stok awal ini, dikerjakannya itu adalah pagi-pagi sekali. Nanda beserta tim admin yang lain, bahkan tim gudang juga, bahkan dari agen sendiri, kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengerjakannya pagi-pagi sebelum supir datang ke lokasi pangkalan Bapak Ibu. Jadi contoh nih, pangkalan Pak Ustadz Bahrudinnya ini stok awalnya kita isi dengan kamera itu sekitar bolehlah jam 7 atau jam 8 pagi. Itu harus dikerjakan, dan maksimal adalah sekitar jam 10 pagi. Karena kan Nanda juga, mungkin Nanda atau teman-teman Nanda itu harus nge-track atau bisa dibilang ngecek, ini siapa nih yang belum ngerjain. Oh, pangkalan A, pangkalan B belum ngerjain. Kita harus terus WhatsApp gitu, karena secara tidak langsung apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, agen bisa melihat, bahkan Pertamina pun itu bisa lihat semua data. Ini pangkalan ini, oh rajin, oh ini enggak. Seperti itu. Oh, dia pagi-pagi udah ngerjain stok awal. Gitu, berarti ini tinggal menunggu penerimaan dan lain sebagainya untuk ikuti langkah-langkah berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk langkah pertama banget nih. Langkah pertama itu adalah stok awal. Nah, si stok awal ini ada kamera.
ini semua bersifat real time, atau dalam bahasa Indonesianya adalah hari itu juga di fotonya. Nggak bisa diimpor atau diakses atau ambil fotonya dari galeri. Jadi nggak bisa, harus bener-bener hari itu dikerjakan. Contoh, kalau stok awal yang harus diisi adalah kamera. Nah, kebetulan Anda lagi di dalam kantor. Yang difoto adalah harusnya tabung kosongnya, jangan tabung isi. Tabung kosong, karena adalah stok awal. Stok awal itu berarti adalah stok pagi-pagi Bapak Ibu tuh habis gak nih dari penjualan kemarin, seperti itu. Nah, yang harus difoto adalah, Nanda ingetin sekali lagi, adalah tabung kosong. Tabung kosongnya diisi, klik tengah kameranya, lalu klik OK, jangan sampai lupa, karena ini belum selesai langkahnya. Kita klik OK. Setelah itu tunggu sebentar. Nah, baru tabung isi. Tabung isinya kita isi 0 atau kosong. Oke. Lalu tabung kosongnya, misalkan gini, sesuai dengan alokasi yang Bapak Ibu terima. Misalkan Pak Bahrudin ini punya alokasinya 100 tabung, ya kan? Contoh aja, baru tabung kosongnya isi 100. Lalu klik kirim. Cuma untuk video ini Anda nggak klik kirim dulu karena kan baru tutorial. Baru klik kirim. Klik kirim, baru nanti akan muncul data telah dikirimkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian aplikasi digital logbook ini, itu hanya boleh dikerjakan setiap Bapak Ibu adanya pengiriman saja. Kalau libur, berarti tidak usah dikerjakan, alias libur juga, gitu. Nah, setelah stok awal pagi-pagi, Nanda tunggu sampai jam 10 pagi, semua pangkalan harus sudah mengerjakan itu semua. Karena kalau belum, sekali, 2 kali, 3 kali, kita sudah peringati, ya itu bagaimana nanti agen yang memutuskan semuanya. Seperti itu, karena kan kita harus ada kerjasama tim antara agen dengan pangkalan, antara agen dengan supir, antara supir dengan pangkalan. Kita semuanya itu bekerja sama tim untuk aplikasi digital logbook ini. Seperti itu. Lalu setelah stok awal dikerjakan, pagi dikerjakan, langkah selanjutnya adalah penerimaan pangkalan. Nah, penerimaan pangkalan ini ada di menu kedua samping kanannya stok awal. Nah, ini dikerjakan ketika si supirnya itu sudah datang, tapi dengan catatan supirnya itu pun sudah melakukan mengerjakan aplikasi juga, namanya pengiriman. Antara supir itu mengerjakan pengiriman ke pangkalan. Nah, setelah si supir mengerjakan pengiriman ke pangkalan itu, maka si pangkalan Bapak Ibu itu boleh langsung isi. Jadi semuanya itu ada alurnya, seperti itu. Jadi setelah stok awal dikerjakan, supir datang dan sudah mengerjakan pengiriman, Bapak Ibu baru mengerjakan penerimaan setelah mungkin tabungnya sudah di lokasi Bapak Ibu, sudah disusun rapi tabung isinya, seperti tabung kiriman isinya itu. Nah, cara isinya adalah lalu kita klik kamera. Nah, yang difoto ini adalah penerimaan pangkalannya itu di saat aktivitas turun naiknya tabung, atau mungkin boleh foto supirnya sama mobilnya atau bagaimana, itu boleh. Intinya ada aktivitas antara si supir dengan pangkalannya, seperti itu. Lalu kita klik kamera, klik OK. Nah, baru jumlah tabung kita tunggu sampai fotonya muncul di sisi ini. Muncul, baru jumlah tabungnya sesuai dengan alokasi yang Bapak Ibu terima, atau alokasinya mungkin yang kemarin sudah Bapak Ibu cashless gitu. Nah, contoh, Anda pakai angka 100. Harga belinya berapa? Yang harus Bapak Ibu isi hanyalah 14.500. Harga per satu tabung saja, jangan 100 tabung. Berarti 1 juta pas 50.000, nggak usah. Cukup 14.500, lalu klik kirim. Setelah klik kirim, nanti akan muncul tombol notifikasi namanya data Anda sudah terkirim. Seperti itu. Nah, tapi dengan catatan lagi nih, nanti ingat sekali lagi, setelah supir mengerjakan pengiriman ke pangkalan, supir pun juga mengerjakan Bapak Ibu. Jadi kita namanya kerjasama tim di aplikasi ini. Gitu. Setelah penerimaan, kita lanjut ke daftar konsumen. Nah, ini adalah langkah ketiga yang bisa dibilang langkah awal si pangkalan itu punya data konsumen. Jadi, yang pertama sekali Bapak Ibu siapkan itu adalah fotokopi KTP pembeli. Ya, misalkan nih Pak Ustadz Bahrudin pengirimannya dalam 1 bulan hanya 500 tabung, misalkan kan, mungkin dia jarang-jarang atau mungkin tiap hari, kita nggak tahu kan gitu.
Misalkan saja Nanda ambil sampelnya adalah 500 tabung. Nah, dari alokasi 1 bulan, pasti kan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu pernah mengerjakan yang namanya logbook manual ya, yang di buku. Dan kita nih, mau Nanda, mau Mbak Dede atau Mbak Sumina, sering tuh, Bu, jumlah pembelinya berapa? Misalkan gitu ya. Itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu pilih tipe pelanggan. Nih, pilih tipe pelanggan. Di sini kan ada 5 nih, ada 5 kategori. Ada pengecer, rumah tangga, usaha mikro, nelayan dan lain-lain. Yang kita fokuskan hanya 3. Pengecer, rumah tangga, dan usaha mikro. Pengecer, rumah tangga, usaha mikro. Untuk nelayan dan lain-lain, kita anggap nggak ada. Kita anggap kosongkan saja. Jadi kita fokus hanya 3 kategori aja. Pengecer, rumah tangga, usaha mikro. Sebagai contoh, nah Anda ambil rumah tangga. Kalau kita ikuti peraturan logbook manual kan rumah tangga itu hanya boleh beli 1 orang, itu hanya boleh beli 1 minggu 1 tabung, ya kan? Berarti dalam alokasi 1 bulan itu hanya boleh 4 tabung dalam 1 bulan, ya Bapak Ibu ya. Nah berarti caranya Bapak Ibu tadi yang Anda bilang siapkan fotokopi KTP, lalu kita sortir nih mana yang untuk kategori rumah tangga butuhnya berapa orang, berapa KTP, lalu untuk usaha mikronya kita butuh berapa, usaha yang pengecer atau dalam logbook itu namanya usaha lain-lain, kita ambil pengecer namanya, itu berapa orang. Itu udah harus disiapkan mulai dari sekarang. Kami dari pihak agen inginnya itu sudah 100% untuk fotokopi KTP itu sudah harus bisa jalan untuk daftar konsumen ini. Jadi kita capek di awal namanya nih. Nah, untuk daftar konsumen ini kita hanya capek di awal, karena capek untuk masukin NIK-nya itu hanya sekali. Nanti bagaimana saja nanti ada di video selanjutnya. Nah, untuk daftar konsumen ini kita capek sekali, kita masuki kamera nih. Kamera itu adalah kita foto fotokopi KTP. Contoh, karena Anda adanya asli fotokopi KTP-nya. Ini teman Anda boleh pakai SIM atau boleh pakai KTP dia misalkan. Nah ini contoh Anda ada SIM nih, SIM. Nah itu di foto seperti ini, foto sebagai contoh, oke, klik OK, anggap aja fotokopi KTP atau SIM Bapak Ibu. Nah lalu masukin nama pelanggannya, misalkan Anda, lalu nomor KTP-nya berapa, sekian di input. Nah ini capek dari awal, kita harus input, kita harus foto KTP-nya, input namanya, input nomor KTP-nya, alamatnya, itu harus dikerjakan karena kita capek awalnya di sini. Nomor KTP-nya sekian, nomor SIM kalau misalnya dia udah pakai KTP aja, SIM aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya juga boleh sih Bapak Ibu, tapi kita nyaranin 1 aja deh, misalkan gitu. Karena kan susah kalau ngumpulin berkas pembeli gitu kan, KTP itu susah. Fotokopinya aja, cukup fotokopi KTP-nya aja. Nah, untuk scan ini kita abaikan aja ya. Gitu. Nanti nomor telepon atau nomor handphone isi salah 1 aja. Tapi catatan, untuk pengecer itu harus wajib pakai nomor telepon. Tapi kalau untuk rumah tangga dan usaha mikro nggak usah diisi juga nggak apa-apa Bapak Ibu, dicoba dulu aja. Nanti kalau ada kendala boleh nanti ngubungi adminnya atau hubungi orang gudang, itu boleh. Ada Mas Kis, ada Om Rijal, ada Mas Eka gitu. Boleh di lewat telepon atau lewat WhatsApp, itu boleh. Nah, nanti setelah isi nomor handphone misalkan sekian, pilih provinsi sesuai dengan KTP-nya. Kalau KTP-nya domisilinya Tangerang, kita isi sesuai KTP-nya di domisili Tangerang. Misalkan Banten, kotanya kota Tangerang. Nah nanti kecamatannya dia kecamatan mana, contoh saya misalkan kecamatannya Batu Ceper, misalkan kecamatannya tulis sendiri, misalkan Batu Ceper juga misalkan alamatnya. Nah nanti alamatnya ini alamat detail, misalkan jalan apa, jalan kesehatan kah, atau gang kelinci kah, atau gang semut misalkan, itu diisi. Nggak pakai nomor rumah juga nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi kalau bisa lebih lengkap atau lebih detail itu boleh. Nah kode posnya, kode pos ini harus diisi, karena kalau enggak nanti kita coba ya, itu nanti bakal ada tanda merah yang dimana itu adalah salah satu kolom yang harus diisi. Nah ada alamat domisili, apa bedanya nih Mbak Nanda? Bedanya kalau misalkan tadi Anda bilang, kalau ini kan Anda sebagai contoh
kalau KTP-nya dia adalah domisili Tangerang, dia domisili sini. Kalau misalkan dia domisilinya transmigrasi nih dari luar Pulau Jawa atau mungkin dari Jawa Barat kah, DKI Jakarta atau luar Banten misalkan, isi sesuai dengan KTP. Misal KTP-nya orang Bengkulu misalkan, diisi sesuai orang Bengkulu atau DKI Jakarta atau Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sesuai dengan KTP dia. Nah nanti baru ke alamat domisili. Nah alamat domisilinya Bapak Ibu, kalau misalkan tadi Anda bilang kalau alamat domisilinya sama dengan alamat KTP, tinggal klik centang misalkan. Tapi kalau misalkan dianya KTP-nya dari luar Jawa atau luar Banten, nah Bapak Ibu pilih lagi di sini, domisilinya di sini Banten. Lalu klik pilih kotanya, kota Tangerang. Nah, nanti pilih kecamatannya, kelurahannya, alamatnya, kode posnya. Seperti itu, lalu klik kirim. Nanti muncul lagi tuh notifikasinya, namanya data Anda sudah terkirim. Seperti itu. Ini capeknya di sini, kita harus masukin kurang lebih itu ratusan fotokopi KTP orang pembeli kita. Begitu. Setelah itu, masuk nih. Setelah Bapak Ibu registrasi di daftar konsumen, kita input semua KTP konsumen yang ada, lalu ke penjualan pangkalan. Penjualan pangkalan ini rutin dikerjakan setiap hari selama Bapak Ibu bertransaksi. Seperti itu, antara pangkalan dengan pembeli, mau itu dengan pengecer, dengan rumah tangga, dengan usaha mikro tuh harus ada penjualannya. Misalkan gini, jenis identifikasi, KTP input nomor, misalkan sekian. Cari pelanggan, misalkan, karena ini kan kita belum registrasi nih. Coba nanti Nanda coba pakai salah satu ID pangkalan yang udah ada pembelinya, misalkan. Sebentar. Contoh nih, Anda ambil dari si Tokopedia misalkan, di penjualan pangkalan misalkan si ini jenis KTP input nomor. Nah, di sini kan ada kategorinya nih. Ada KTP input nomor manual, Bapak Ibu masukin nih NIK dia. Lalu ada iktp, tempel KTP ini. Kalau misalnya tadi yang Anda bilang abaikan, ketok-ketok scan, itu namanya NFC, menggunakan fitur NFC. Itu kita abaikan dulu karena kita masih manual aja nih input nomor. Atau pakai SIM tadi, itu boleh gitu. Nah, masukin nomor KTP-nya, contoh. Cari pelanggan. Nah, jadi apa yang udah Bapak Ibu kerjain di daftar konsumen ini, Bapak Ibu masukkan lagi NIK-nya di sebelah penjualan, itu dia bakal akan muncul dicari pelanggan. Nah, baru klik kamera. Nah, klik kamera ini yang kita gunain adalah foto orangnya, pembeli kita, dengan membawa tabung isian yang dia beli, gitu loh. Nah, baru klik kamera, foto orang sama beli tabungnya, contoh. Oke. Lalu jumlah tabung yang dibeli berapa? Karena Nanda yang input adalah rumah tangga, berarti kan hanya boleh satu. Harga jual per tabungnya berapa? Cukup 16.000. Jangan lebih dari 16.000. Mau 16.500, mau 16.100, jangan. Pokoknya intinya harus HET, harga eceran tertinggi kita jualan gas LPG 3 kilo adalah 16.000. Jangan lebih. Ya. Lalu klik kirim. Nah, tapi Mbak Nanda kalau misalkan dia bukan rumah tangga, pengecer, usaha mikro, itu gimana? Sesuai, kita ngikuti aturan yang logbook manual itu. Kalau pengecer berarti satu nama itu hanya boleh beli dalam satu hari itu 5-7 tabung. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu gimana Mbak Nanda? Faktanya di lapangan dia kalau beli 10, 15 atau mungkin dia bawa motor sekali angkut misalkan 15 atau 20 tabung. Nah, beli misalkan 10 tabung. 10 tabung nih. Tadi kan aturan logbook itu kan pengecernya 5-7. Ya, 5 sampai dengan 7 kita ambil aja. Berarti setiap dia beli 10 tabung pengecer itu harus punya 2 KTP dengan orang yang berbeda. Tapi misalkan contoh pengecernya adalah Mbak Dede nih. Dia punya kakak nih. Misalkan punya adiknya Mbak Sumina, itu boleh pakai KTP suami istri atau sama anak-anak itu boleh.
nggak masalah, yang penting harus ada etikanya, nomor induk kependudukannya itu harus ada. Jadi setiap dia beli sesuai dengan kelipatannya ini memang kayak tadi 10 minimal 2 KTP, misalkan 15 3 KTP, 20 4 KTP, dan seterusnya kelipatannya seperti itu. Kalau usaha mikro itu gimana Mbak Nanda? Sama seperti pengecer. Bedanya kalau pengecer 5 sampai 7 tabung dalam satu hari, usaha mikro hanya boleh 2 sampai dengan 3 tabung dalam satu hari. Seperti itu. Tapi itu semua punya batas maksimalnya. Semuanya itu proses sama yang kita kerjakan di logbook manual yang kita tulis tangan itu Bapak Ibu. Jadi kalau pengecer 5 sampai 7 tabung dalam satu hari, maka 1 bulan itu batas maksimalnya hanya 30 tabung yang dibeli dari satu nama. Begitupun dengan usaha mikro 2 sampai 3 tabung dalam satu hari, tapi 1 bulan itu hanya boleh 15 tabung. Kalau rumah tangga tetap 1 orang hanya boleh beli 1 tabung dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan berarti 4 tabung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Lalu setelah itu klik kirim. Pokoknya intinya harga jual per tabungnya itu adalah 16.000. Maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Lalu klik kirim. Lalu ada stok akhir. Dan di sini Bapak Ibu yang diisi adalah tadi Nanda bilang tabung kosongnya juga diisi. Tabung kosongnya aja diisi. Oke, klik oke. Lalu habis itu jumlah tabung isi yang diisi adalah isi aja 0 karena kan penjualan. Jadi setelah penjualan Bapak Ibu pembeli datang nih, misalkan gini, stok awalnya pagi jam 7 atau jam 8 dikerjakannya, Anda tunggu maksimal jam 10 pagi. Lalu si supir datang nih jam 11 atau jam 12, foto di penerimaan pangkalan. Lalu habis itu setelah di penerimaan pangkalan, Bapak Ibu langsung ke menu penjualan pangkalan ini. Yang keempat, penjualan pangkalan. Setelah selesai penjualan, transaksi sama pembeli, lalu klik stok akhir. Nah, stok akhir ini tuh Nanda tunggu batas maksimalnya sampai dengan jam 4:30 sore. Karena kita juga harus nge-tracking siapa nih yang belum ngerjain. Karena kan kita juga harus laporan juga ke Pertamina-nya Bapak Ibu. Jadi kita mohon kerjasamanya aja satu sama lain. Kalau memang ada kendala bisa ditelepon atau di WhatsApp adminnya, atau Mas Kis, atau Om Rizal, atau Mas Eka, seperti itu. Nah, untuk stok akhir ini jumlah tabung isinya kita isi 0 karena kan penjualan nih, kita anggap aja semuanya habis. Jadi kita isi 0. Lalu jumlah tabung kosongnya sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Misalkan 100 boleh, misalkan alokasinya 120 atau itu boleh diisi. Nanti boleh deh kita via Japri, WhatsApp pribadi itu boleh ditanyakan, misalkan memang dari video ini kurang jelas atau kurang lengkap, boleh ditanyakan langsung Bapak Ibu. Nah, jumlah tabung bocornya itu kita isi 0 ya. Jadi tabung isinya 0, tabung kosongnya itu 100 misalkan, jumlah tabung bocornya 0. Nah, baru kamera yang difoto adalah tabung kosongnya, bukan tabung isinya, tabung kosongnya. Lalu klik kirim. Setelah klik kirim, baru setelah itu muncul notifikasi lagi, data Anda sudah terkirim. Selesai. Jadi yang pertama dari pangkalan ya, dari pangkalan itu adalah pengisian stok awal. Itu harus pagi-pagi. Kesimpulannya dari video ini adalah stok awalnya itu isinya pagi-pagi sekali. Lalu yang kedua ada penerimaan pangkalan ya, penerimaan pangkalan. Nah, ini setelah supir sampai atau si supirnya ini udah ngerjain aplikasi digital logbook juga tadi di bagian pengiriman Bapak Ibu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu ada setelah penerimaan ada apa sih Pak? Agak blank nih saya. Setelah penerimaan ada penjualan. penjualan. Karena kita ngerjainnya siang-siang Bapak Ibu.
mau menuju waktu jam istirahat, mohon dimaklumkan. Penjualan pangkalan. Nah, penjualan pangkalan itu setiap transaksi Bapak Ibu. Nah, terus yang keempat, stok akhir. Nah, stok akhir ini maksimal itu jam 16.30 sore atau jam setengah 5. Itu Bapak Ibu. Kalau tulisannya agak kecil mau dimaklumkan Bapak Ibu, kita buatnya video, jarak pengambilannya juga lumayan. Dan alat pendukungnya kita juga seadanya. Jadi kurang lebihnya videonya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang ada kendala seperti apa, boleh ditanyakan langsung ke kita semua, ke admin. Ini ada udah ngomong berkali-kali juga, boleh. Terus kita juga minta kerjasamanya, bantuan Bapak Ibu untuk minggu-minggu ini yuk kita kerjasamanya, kita bangun semuanya. Dari fotokopi KTP-nya kita udah harus siap semuanya. Terus cara gunain aplikasinya juga kita udah harus mahir Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan sama yang lain, kita udah harus mahir seperti itu. Kalau misalnya emang gimana boleh deh kita sambil sharing seperti itu. Oh mbak, ini saya gini itu kita tampung, nanti kita cari solusinya sama-sama kayak gimana gitu Bapak Ibu. Mungkin dari Mbak Dede atau Mbak Sumina mau ditambahin? Nggak, ayo. Mereka di belakang layar semua Bapak Ibu, katanya udah satu orang aja tapi jelasinnya detail. Kalau misalkan semuanya ikut takutnya ngeblank di kameranya Bapak Ibu, biasa emang gitu. Terus saya juga sedikit gugup. Aduh, intinya itu aja. Kita mohon bantuannya untuk semua pangkalan agen LPG 3 kilo, karena kita juga udah diinfokannya seperti itu dari Pertamina. Kita nih baru ngerjain stok awal, penerimaan, sama stok akhir, padahal ada stok penjualannya juga tapi kita belum ngerjain gitu kan, karena mau bagaimanapun cara dapetin KTP-nya tuh harus sudah siap semua KTP-nya ya. Mau kendalanya susah Mbak, banyak yang sharing yang kita tampung semua Bapak Ibu, KTP-nya orang curiga, kenapa KTP atau fotokopi KTP-nya dipintain gitu, diminta sama kita untuk beli satu tabung gas 3 kilo ya. Itu solusinya adalah karena ini kan subsidi nih Bapak Ibu gitu. Ini kan juga bisa dibilang program baru dari Pertamina, yang dimana kita juga agen pun digencat juga. Ayo agen bisa untuk infokan sama pangkalannya. Jadi sebelumnya juga Nanda mewakili teman-teman admin Nanda, kalau misalkan agak sedikit bawel di grup, karena kan kita juga harus ngingetin Bapak Ibu, misalkan oh ini pangkalan ini belum ngerjain stok awal, stok penerimaan padahal udah dikirim. Kita juga nge-track Bapak Ibu, kita juga ngecek. Nanti selanjutnya nih kita punya rencana sih Bapak Ibu. Ada grup yang dimana di sana ada supir. Jadi setiap supir datang atau keluar sudah selesai dari pengisian ini dari SPBE mau ke agen misalkan, dia udah harus kasih tahu ke kita nih, ke admin, karena kan mereka juga harus ngisi aplikasi digital logbook pengambilan dari SPBE. Itu juga mereka mengerjakan Bapak Ibu, jadi nggak pangkalan aja, supir juga harus ada kerjasamanya seperti itu. Jadi si supir keluar dari SPBE, foto track misalkan ya, selfie mungkin sama truk-truknya gitu nggak apa-apa gitu. Nanti habis itu dia ke agen, sebelum dia ke pangkalan, kita nih admin harus tahu nih, misalkan si supir A perginya kemana aja gitu loh. Mereka juga harus akses aplikasi digital logbook untuk mengirimkan ke pangkalan. Maka tadi Anda bilang si penerimaan ini itu dikerjakannya setelah si supir mengerjakan pengiriman. Jadi jangan supir belum datang Bapak Ibu udah ngerjain penerimaan gitu, itu jangan. Kan kita pakai logika, stok awal kosong, jam 7 nih atau jam 8 tiba-tiba jam 9 supir belum datang Bapak Ibu udah ngerjain penerimaan. Jangan,
ya itu Nanda nemuin nih salah satu pangkalan yang seperti itu. Cuma untuk pelajaran kita semua, jangan kayak gitu. Untuk pangkalan lain kita perbaiki lagi, kita evaluasi lagi untuk baiknya seperti apa. Jadi intinya video ini adalah stok awal dikerjakan pagi-pagi, lalu supir datang dan supir sudah mengerjakan pengiriman ke pangkalan, bapak ibu baru ngerjain penerimaan pangkalan ya sesuai alokasi yang diterima. Lalu ke penjualan. Nah, penjualan ini adalah enaknya itu kalau bapak ibu udah masuk ke daftar konsumen yang tadi Anda bilang kita capek di awal tuh, masukin NIK atau mungkin SIM, terus alamat konsumennya. Tapi nanti di saat penjualan itu udah enak, jadi tinggal klik aja. Intinya bapak ibu udah harus punya arsip fotokopi KTP atau SIM dari si pembeli. Jadi enak, nanti tinggal misalkan Anda beli KTP-nya berapa ya gitu kan. Pasti kan faktanya di lapangan orang beli nggak mungkin bawa KTP ya kan, pasti cuma bawa tabung kosong sama uang yang buat dibayar kan. Nah seperti itu gitu maksudnya. Jadi ada arsip, misalkan dia lupa bawa KTP, kita ada arsipnya. Nomor KTP-nya sekian, tinggal dimasukin, bentar yang bawa foto gitu. Nah ini semua setelah penjualan ada stok akhir, kita agen tunggu itu sampai batas maksimal jam 16.30 sore ya, kita tunggu sampai jam segitu. Nanti kalau misalkan saya dagangannya belum habis atau bagaimana, nanti kita cari solusinya bareng-bareng lagi ya bapak ibu ya gitu. Karena kan kita juga masih belajar juga, tapi gimana caranya kita udah harus bisa mahir nih ngerjainnya gitu. Intinya seperti itu. Nah untuk aplikasi digital logbook ini itu udah serentak bapak ibu ke seluruh agen di kota Tangerang, mungkin bahkan Tangsel aja nih, Tangerang Selatan udah hampir coba-coba gitu. Jadi Tangerang ini kayak sudah seluruh agen bisa dibilang udah ngerjain semuanya gitu. Jadi kita minta bantuannya nih sama bapak ibu, kerjasamanya juga. Untuk KTP-nya sudah harus siap, bahkan mungkin sudah mahir main handphonenya. Untuk aplikasinya itu udah harus mahir bapak ibu. Tapi jangan lupa untuk sementara sebenarnya kita juga minta maaf nih, logbook hard copy-nya juga harus dikerjakan bapak ibu. Jadi apa yang bapak ibu kerjakan di hard copy ya bayar itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan di aplikasi digital logbook. Harus sinkron, harus sama, harus balance seperti itu. Jadi kalau ini harus disamakan semuanya, apa yang kita kerjakan di logbook tulis sama yang di aplikasi digital logbook. Jadi kerjanya 2 kali. Tapi kalau misalkan nanti ada info lebih lanjut dari Pertamina, biasanya kita langsung sampaikan ke bapak ibu. Tenang aja, secepatnya kita akan infoin gitu. Kurang lebihnya video tutorialnya seperti itu bapak ibu, karena udah jam 12 juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Saya Nanda mewakili semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.